kembali. Oke, baik. Shalom semuanya. Oke, saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Saya percaya bahwa Paskah tahun ini akan menjadi berbeda karena ini bukan hanya sekedar kita rayakan peristiwa yang lampau, tetapi ini adalah peristiwa yang real yang kita bisa alami hari ini. Yang percaya katakan amin semua. Langsung saja saudara, saya ajak kita semua akan melihat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 hingga ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-6 ayat 3 hingga ayat yang ke-13. Saya akan memberikan tema hari ini yaitu kebangkitan yang memulihkan. Mari saudara, kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini saudara. Roma 6 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-13. 2-3 mulai. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematiannya terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Baik, dari ayat-ayat yang kita sudah baca, saya akan ulang kembali di ayat yang ke-5. Dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Hari Jumat kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita menyatu dengan apa yang namanya disebutkan tentang kematian Kristus. Yesus mati menggantikan kita, saudara. Dan kita bukan hanya melihat Yesus yang menderita, tetapi kita bisa melihat bahwa seharusnya kita yang ada di situ, saudara. Dan saya berharap saudara sudah bisa menempatkan posisi saudara dalam kematian Kristus. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita juga menempatkan kebangkitan Kristus itu menjadi kebangkitan kita. Berapa banyak kita merayakan Paskah, saudara, tetapi sebetulnya kita hanya merayakan peristiwa saja. Kita hanya merayakan sejarah saja. Kita hanya merayakan, oh ini satu perayaan yang memang biasa kita buat. Sehingga hampir-hampir saudara di tahun-tahun sampai di sini saudara, hampir tidak ada gregetnya saudara. Hampir tidak ada lagi
gairahnya saudara. Ya Paskah saudara. Ya mungkin yang membedakan adalah orang masih ditarik oleh liturgi saudara. Tapi percayakah kita hari ini bahwa Tuhan tidak mau yang liturgi saudara? Tuhan mau sesuatu yang kita alami sendiri saudara. Tuhan mau ketika kita berkata Yesus bangkit, benar-benar ada kebangkitan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, benar-benar ketika kita berkata bahwa Yesus bangkit, engkau juga alami kebangkitan saudara. Tuhan tidak mau apa yang dia lakukan, karyanya saudara, nggak berdampak bagi kita saudara. Tapi memang realitanya adalah hampir-hampir orang-orang tidak bisa melihat relevansi ataupun penerapannya dalam masalah mereka saudara. Bukan tidak percaya saudara, tetapi memang banyak orang hanya sampai kepada percaya, sekedar percaya betul Yesus bangkit bagi saya. Tetapi apakah betul-betul engkau percaya sampai engkau mengalami kuasa kebangkitan itu? Karena dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 21 jelas dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Pasti ini bukan sekedar percaya saudara, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dikatakan bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus, itu kuasa yang sama adalah kuasa yang kita bisa alami bagi kita yang benar-benar percaya saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin saudara. Di ayat-ayat dalam Roma tadi disebutkan bahwa ada goal yang Tuhan rencanakan dalam kebangkitannya saudara. Di ayat-ayat itu dikatakan bahwa dia memberikan kita hidup yang baru. Hidup yang baru ini hidup yang bebas dari dosa saudara. Tetapi bukannya sampai di hidup yang bebas dari dosa saja ataupun menang atas maut saja, tapi Yesus berkata bahwa supaya kita alami hidup atau kuasa kebangkitan itu dengan kita mulai hidup bagi Yesus. Kita mulai alami kuasa kebangkitan Kristus yang memampukan kita untuk hidup bagi Kristus, yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan lewat kematian dan kebangkitannya saudara. Sehingga kalau kita mempelajari lebih dalam lagi tentang orang-orang yang mengalami kuasa daripada kebangkitan Kristus itu, saya langsung mengajak saudara melihat saudara di dalam ada beberapa kisah yang saya akan tunjukkan bagi kita saudara. Orang-orang yang pada akhirnya saya katakan tadi bukan hanya mereka mengetahui peristiwa, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengalami sendiri peristiwa kebangkitan Kristus itu. Dan satu hal yang jelas yang mereka alami dalam kebangkitan Kristus adalah adanya pemulihan yang terjadi dalam hidup mereka saudara. Kalau saudara mau berkata pemulihan apa saja yang terjadi saudara, pemulihan secara jasmani sudah pasti saudara. Tetapi saya tahu dan percaya bahwa ada hal yang lebih sulit untuk dipulihkan bagi murid-murid yang pernah bersama-sama dengan Yesus, yang akhirnya kehilangan Yesus karena dia mati saudara, yaitu bagian emosinya saudara. Orang berkata bahwa mana yang lebih sulit, atau kalau saya tanyakan bagi kita semua di tempat ini, mana yang lebih sulit kira-kira? Menyembuhkan secara fisik atau menyembuhkan secara emosi? Mana yang lebih sulit? Ada orang berkata bahwa saya karena mengalami sakit yang berat, saya rasa sakit secara fisik ini lebih sulit. Tapi saya menyatakan hari ini ada orang-orang tertentu yang bukan hanya karena percaya kepada Tuhan, mereka tahu bahwa mereka harus berdamai dengan sakit penyakit, mereka bisa menanggung itu saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa berbeda sekali dengan orang-orang yang terganggu dalam jiwanya saudara, dalam emosinya.
Terlalu banyak orang yang nggak sakit dia bunuh diri, saudara. Dia menghabisi nyawanya sendiri karena apa? Emosinya, saudara, terganggu. Sehingga saya menyatakan hari ini secara fisik, murid-murid yang ada di sekitar kematian Kristus belum mengalami sakit, saudara. Tetapi tinggal tunggu waktu saja bahwa mereka akan mengalami itu, saudara. Karena apa? Jiwa mereka sudah terganggu, saudara. Batin mereka sudah mengalami tekanan, saudara. Sehingga saya percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya akan menyelesaikan atau memulihkan persoalan kita secara jasmani, tapi ini kita harus imani dulu. Yang percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus bisa menyelesaikan permasalahan jasmanimu, katakan amin. Tetapi bukan hanya jasmani saja saya katakan, tetapi Alkitab berkata bahwa secara batin, secara emosi ini yang saya katakan sulit. Yang sulit ini pun ada kuasa kebangkitan yang bisa memulihkan itu, saudara. Sehingga akhirnya kita bisa sampai juga kepada satu hal yang lebih sulit lagi, saudara. Ketika kita belum mengenal Tuhan, kita hanya tahu bahwa kesulitan itu hanya jasmani, hanya emosi saja. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, ternyata ada area yang lain yang kita rasa bahwa itu juga sulit, saudara. Itu area yang namanya rohani. Beberapa dari saudara bisa menyelesaikan yang area jasmani gampang, saudara. Dan bahkan mungkin dari antara saudara dengan trik-trik yang diberikan oleh banyak orang bisa selesaikan emosi, bisa memanage emosimu dengan baik. Tetapi untuk hal yang rohani, saya katakan hanya kuasa kebangkitan Kristus yang bisa selesaikan itu. Katakan amin. Apa yang dialami oleh murid-murid, mereka down, turun dalam iman mereka. Murid-murid terkocar-kacir oleh karena kematian Kristus Yesus, ditangkap, dibunuh secara sadis. Terpukul iman semua murid-murid, saudara. Tetapi bersyukur, saudara, ternyata kuasa kebangkitan Kristus menjadi momentum penting kebangkitan murid-murid yang saya katakan tadi sudah terpuruk, terkocar-kacir karena tidak ada pegangan lagi dalam hidup mereka. Saya katakan mereka terpengaruh secara jasmani, secara batin juga, apalagi secara rohani, saudara. Tapi berita baiknya adalah kuasa kebangkitan Kristus sanggup memulihkan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami oleh murid-murid yang terpukul, yang saya katakan tadi terkocar-kacir waktu itu. Sehingga saya percaya bahwa apapun juga yang menjadi permasalahan kita yang kita membutuhkan pemulihan, hari ini adalah harinya Tuhan. Inilah harinya dimana engkau bisa alami pemulihan itu bersama Tuhan yang sudah bangkit. Dan dikatakan dia bukannya bangkit, tapi dia adalah pribadi yang hidup selama-lamanya. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus itu hidup hari ini? Yesus itu tinggal di dalam hidup kita, amin. Penting untuk kita mempercayai bahwa Yesus itu hidup, karena ini dasar di mana kita bisa alami pemulihan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Bagi beberapa orang yang bahkan tidak percaya kematian Kristus, ini kita tidak akan bisa berkata kepada mereka bahwa mereka akan bisa dipulihkan, saudara. Tetapi saya bersyukur kita bukannya percaya kematian Kristus, tapi kita percaya kebangkitan Kristus. Saya akan tunjukkan bagi kita hari ini, saudara, ada beberapa kisah di mana orang-orang yang dipulihkan hidup mereka oleh kebangkitan Kristus. Saya langsung tunjukkan di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Inilah pribadi yang pertama yang saya katakan alami kuasa kebangkitan Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18, ini kisah tentang Maria Magdalena adalah seorang pribadi yang pertama-tama, saya berkata pertama, yang dimana Yesus menyatakan dirinya saat kebangkitannya. Ini orang yang spesial sekali. Karena kenapa? Dia orang pertama, saudara. Saya berpikir awalnya kenapa Tuhan tidak menampakkan diri kepada Petrus?
yang waktu itu menyangkal Yesus. Saya lihat Petrus itu hampir terakhir, saudara. Atau kenapa Tuhan tidak nyatakan kepada murid-murid kesayangannya, ke Yohanes, saudara? Ya, kalau Yohanes jelas sekali, Yohanes adalah seorang yang tak bertahan dari awal sampai akhir. Dia ada tetap tidak tinggalkan Yesus sampai disalib pun, Yohanes tetap ada. Tetapi ada satu pribadi yang sangat-sangat spesial di hatinya Tuhan. Dia adalah Maria Magdalena. Ini perempuan, saudara. Dulunya juga tidak benar, saudara. Dirasuk tujuh roh jahat. Orang yang pernah kerasukan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sehingga jangan saudara langsung anggap saudara ini tidak berharga kalau pernah kerasukan, saudara. Saya pernah melihat orang-orang yang kerasukan yang dipakai Tuhan akhirnya, saudara. Dan tidak menutup kemungkinan orang yang pernah kerasukan, ketika dipulihkan Tuhan, mereka juga dipakai Tuhan untuk memulihkan, melepaskan orang yang pernah juga mengalami yang sama. Betul tidak, saudara? Kalau kita melihat Maria Magdalena, saudara, terus maka kita lihat di ayat 11 sampai 13. Mari perhatikan, saudara. Ada satu kata yang penting sekali yang kita akan soroti di sini. Di sini dikatakan ini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan apa? Dan apa? Dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan," saudara. Mari kita lihat kondisi orang yang dijumpai Tuhan lebih dahulu waktu kebangkitannya. Dalam kondisi yang apa, saudara? Sedih. Yang Tuhan cari ini orang yang paling sedih, saudara. Saya tidak katakan yang lain tidak sedih, tapi Alkitab menyoroti bahwa Maria, bukan Maria ibu Yesus, ini Maria Magdalena, orang yang paling sedih. Yang seharusnya Maria ibu Yesus paling sedih. Tetapi Tuhan sasar orang yang paling sedih. Di antara yang sedih, ada yang paling sedih, Tuhan cari itu. Saya tidak tahu kenapa Tuhan sering cari orang yang paling, yang mengalami sesuatu yang melebihi dari yang lain, yaitu suka-sukanya Tuhan. Mungkin saudara berkata bahwa kenapa yang harus seperti itu? Ya tanya Tuhan, bukan tanya saya. Tuhan mendapati seorang Maria sedang menangis dengan sedihnya, saudara. Dan jelas kesedihan ini karena kehilangan orang yang dia kasih, orang yang dia andalkan, saudara. Berapa banyak saudara yang pernah merasakan ini, saudara? Pernah kehilangan orang yang saudara cintai, pernah kehilangan seorang yang saudara kasih. Saya percaya bahwa bagi beberapa orang gampang mungkin untuk move on, untuk akhirnya bisa mengatasi kesedihan karena mungkin ditinggal orang yang dikasih. Tapi beberapa orang mengalami kesulitan untuk keluar dari sana, saudara. Ada kesedihan-kesedihan bukan hanya karena kehilangan orang yang kita kasih. Walaupun ini memang adalah sesuatu yang memiliki kadar yang lebih tinggi, tetapi banyak hal yang akan bisa membuat kita sedih, saudara. Orang berkata bahwa kesedihan pria itu tidak terlalu nampak, saudara, dibandingkan dengan kesedihan wanita. Tapi saya berkata tidak juga, saudara. Ada juga orang-orang laki yang melo, saudara, yang sedikit-sedikit nangis, saudara. Dan kita juga tidak bisa salahkan itu. Tetapi begini, saudara, mau dia wanita, mau dia pria, pasti pernah merasakan kesedihan. Ada yang belum pernah mengalami kesedihan di tempat ini? Kesedihan yang akhirnya membuat, waduh, sudah tidak, sepertinya dia hidup ini sudah berakhir, saudara. Tapi saya mengingatkan, saudara, jangan sampai kesedihan yang berlebihan, saudara, khususnya bagi anak-anak muda, saudara. Ada beberapa dari saudara mungkin sedih karena ditinggal pacar, sedih dengan berbagai macam peristiwa percintaan, saudara. Tapi hari ini saya yakin, saya percaya bahwa
kalaupun saudara datang dalam kesedihan, ini saatnya pemulihan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Biasa kalau sedih-sedih, kalau pria, pelariannya banyak saudara. Saya tanya kepada banyak orang, kalau sedih mau kemana? Banyak, tempatnya banyak. Demikian juga wanita, kalau sedih-sedih juga banyak tempatnya saudara. Tapi yang repot ini, kalau sedih bawaannya makan atau belanja, itu repot saudara. Tapi saya percaya bahwa ada banyak hal yang positif kalau kita mau lampiaskan kesedihan kita sebetulnya, asalkan kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan. Maria Magdalena mengalami yang namanya kesedihan. Dan saudara-saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya dalam bacaan tadi, jelas bahwa kuasa kebangkitan Kristus bisa memulihkan yang namanya kesedihan, sesedih apapun Maria. Kehadiran Kristus cukup membuat Maria menang atas kesedihannya, dipulihkan atas kesedihannya. Sehingga jangan salah arah saudara. Sedih-sedih jangan cari pelarian yang lain. Sedih-sedih datanglah kepada Tuhan. Dalam dikarenakan apapun itu saudara, Tuhan kita ahli dalam menyelesaikan yang namanya kesedihan. Tuhan kita adalah ahli dalam menyelesaikan kesedihan dalam tingkat apapun saudara. Dan saya bisa katakan bahwa kesedihan Maria akhirnya langsung dipulihkan saat Tuhan berkata, Tuhan memperdengarkan suaranya. Sudah dalam kisahnya disebutkan Tuhan memperdengarkan suaranya. Dan Alkitab mencatat seorang Maria langsung bangkit. Seorang Maria langsung menunjukkan satu reaksi yang benar-benar berbeda sekali dengan apa yang dia alami sebelumnya. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita akan memulihkan setiap hati yang sedih hari ini, sebagaimana Maria Magdalena. Tetapi bukan hanya menyelesaikan dengan kehadiran Tuhan saja. Bagi beberapa orang mungkin cukup berkata, mengimani bahwa Tuhan hidup, Tuhan itu sudah bangkit, ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia bisa menyelesaikan kesedihannya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang tuntas di dalam menyelesaikan kesedihan. Dan saya percaya bahwa sama seperti jawaban dan apa yang ditunjukkan oleh seorang Maria, itu juga akan menjadi pemulihan kita secara tuntas tentang kesedihan apapun yang mungkin kita pernah alami dan akan kita alami, yaitu saat kita ketemu Tuhan dan kita memilih untuk mulai bangkit saudara. Dan saudara percaya bahwa ternyata yang Tuhan pulihkan dalam kehidupan Maria adalah, Alkitab mencatat dalam bacaan yang tadi kalau saudara lanjutkan, di sana disebutkan bahwa Maria bangkit dan pergi untuk memberitakan kepada murid-murid. Jadi saya percaya bahwa penyelesaian kesedihan kita tidak melulu hanya sampai berhenti sampai kita datang kepada Tuhan saja. Tapi Tuhan menawarkan satu pemulihan yang lebih tuntas lagi. Ketika kita bukannya datang kepada Tuhan, tetapi kita mau taat kepada apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Saudara mau tuntas dalam menyelesaikan kesedihan apapun yang saudara alami, datang kepada Tuhan dan ikuti perintahnya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tahu menyelesaikan perkara yang dialami Maria Magdalena. Tuhan berkata, hari ini saya memperlihatkan diriku kepadamu, dan hari ini tanpa basa-basi saudara, dan tanpa tunggu waktu lagi, seorang Maria langsung bangkit dan dia langsung pergi saudara. Nggak tunggu waktu, dia pergi untuk memberitakan. Dan saya percaya inilah satu pemulihan yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Orang-orang yang walaupun pernah mengalami kesedihan, tapi orang-orang ini sanggup bisa dipakai Tuhan. Kuasa kebangkitan bisa dipakai, bisa terjadi bagi orang-orang ini, sehingga orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang dapat menjadi saksi Tuhan yang penuh dengan semangat.
Saya tidak katakan bahwa saudara harus bersedih dulu untuk menjadi seorang pemberita atau menjadi saksi yang penuh semangat, saudara. Tetapi saya hanya mau membuktikan bagi saudara bahwa kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya memulihkan dalam batin saja, tapi memulihkan secara tubuh. Bagaimana seorang Maria langsung bertindak, langsung bangkit, dan dia taat, saudara. Dia lakukan apa yang menjadi kerinduan untuk dia lakukan, saudara. Pergi untuk memberitakan. Sebetulnya dia bisa berlama-lama dengan Yesus. Kan Yesus, saya yang pertama kali lihat, dia bisa menikmati momen itu. Tapi dia karena pemulihan yang dia alami oleh kuasa kebangkitan, tidak bisa membuat mulutnya diam, saudara. Tidak bisa membuat kakinya ini hanya berhenti berdiam diri pasif, saudara. Saya percaya kalau orang-orang yang pernah mengalami yang namanya kesedihan dan Tuhan pernah memulihkan orang ini tidak akan bisa dihentikan untuk bersaksi buat banyak orang, saudara. Orang-orang inilah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk dengan semangat menyaksikan apa yang Tuhan buat bagi mereka. Tapi saya menyatakan jangan tunggu saudara sedih yang terlalu dalam baru saudara tergerak untuk memberitakan dengan semangat tentang apa yang Tuhan berikan atau yang Tuhan buat dalam hidupmu. Saya berdoa hari ini kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya menyelesaikan masalah kita, saudara, tetapi membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya berguna bagi kerajaan Allah. Kita menjalani hidup yang makin berarti, dan kan bahkan kita menjalani hidup yang makin bermakna bagi kerajaan Tuhan. Katakan amin, saudara. Itulah pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dan terus Tuhan kerjakan dalam setiap masalah apapun yang engkau alami. Selalu Tuhan punya rencana. Jangan tanya Tuhan kenapa saya alami ini, karena selalu Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan bukan menyelesaikan masalahmu, tapi Tuhan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan lebih sempurna. Engkau akan dibuat Tuhan bukan hanya menjadi orang yang hanya sekedar menang atas kesedihanmu, tidak sedih lagi, tetapi engkau akan menjadi orang yang penuh semangat untuk Tuhan, untuk kerajaannya, untuk melayani Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang pernah mengalami hal yang sama, tetapi pernah semangat juga tetapi mulai mundur. Biarlah lewat pengalaman Maria ini kita diingatkan kembali. Mari tetap semangat, bersaksi bagi Tuhan, berbicara tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, berbicara tentang karya Tuhan dalam hidupmu. Karena itulah tanda-tanda orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Orang yang belum mengalami kuasa kebangkitan atau sudah padam kuasa kebangkitan dalam hidup orang-orang ini. Orang-orang ini tandanya jelas sekali. Hanya melulu kalau kita bicara dengan mereka cuma cerita tentang pergumulan mereka. Pernah nggak ketemu dengan orang yang tiap hari hanya bicara tentang persoalan dia terus, permasalahan dia terus? Ingat, engkau perlu mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sehingga bukan hanya bicara tentang persoalanmu, tapi berbicara tentang persoalanmu yang engkau bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kita jangan hanya jadi tukang curhat, saudara, tapi curhat, tapi endingnya katakan bahwa ini karena Tuhan saya bisa kuat hadapi ini. Karena Tuhan saya juga percaya bahwa kemenangan tersedia bagi saya. Yang percaya katakan amin, saudara. Itulah orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang pertama. Yang kedua, saudara, ternyata di dalam pasal yang sama ayat 20, pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ini berbicara tentang ada semua murid terkecuali Thomas, saudara, yang tidak ada di situ. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-19, pasal 20 ayat 19 berkata begini: ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita belajar yang kedua, saudara. Orang-orang yang dipulihkan di sekitar kebangkitan Kristus
Yang kedua ini kita belajar ke 11 murid di luar Thomas, saudara. Mereka mengunci pintu di rumah, saudara. Bukannya mengunci pintu, tetapi mereka ada dalam suasana batin yang ketakutan, saudara. Ketakutan yang dikatakan amat sangat. Mereka takut apa? Yesus aja yang berkuasa yang seperti itu mati, apalagi kami, saudara. Bayangkan, saya bisa membayangkan ketakutan mereka ini sudah di luar nalar, saudara. Ketakutan yang luar biasa. Ini karena ancaman. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Yesus dengan kuasa kebangkitannya juga pun sanggup mengatasi, menyelesaikan yang namanya masalah ketakutan ini. Berapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami ketakutan yang over seperti ini, saudara? Apa-apa takut, saudara. Kadang-kadang kita melihat ada ketakutan-ketakutan yang ekstrim, yang aneh-aneh, saudara. Saya bicara kepada kita semua di tempat ini, jangan ada takut yang aneh-aneh ya. Katakan amin, saudara. Saya banyak contoh-contoh, saudara. Di tempat ini ada yang takut kucing, saudara. Tapi saya berharap dia sudah dilepaskan ya. Tiap kali kita pelayanan kemana-mana, dia cek lebih dulu, kucing ada nggak ini? Nah ini saya harus katakan bahwa jangan aneh-aneh takut-takut kita ya. Mungkin kalau kita berkata ini, kok kamu bisa takut? Saya juga beberapa kali tanya, tapi memang namanya orang takut. Kita bilang apa ya? Ada beberapa juga yang aneh, tapi saya tidak mau sampaikan sini. Siap-siap saja kalau saya sampaikan, saudara. Kalau saya digerakkan untuk sampaikan, tapi saya tahu, saudara. Tapi bagi saya aneh, karena saya bilang, itu nikmat sekali, itu enak sekali, dan itu pasti kita akan bisa alami itu. Dan dia bilang, saya takut luar biasa itu. Ada orang-orang yang takut ini nggak jelas, saudara. Saya tanya, kamu takut apa ini? Dia berkata begini, saya juga bingung. Pokoknya takut saja. Takut sampai nggak bisa tidur, saudara. Tidur, aduh terganggu, saudara. Saya bisa bayangkan orang-orang jenis begini kalau punya ketakutan yang sampai mengganggu tidur, ini nggak enak hidup, saudara. Makanya ini orang-orang yang gampang ambil baygon, ambil obat-obat yang bisa menghabisi nyawa sampai lebih cepat, saudara. Tapi realitanya adalah semua kita pernah takut, betul tidak? Dan mungkin ada satu saat, saudara, kita akan sepertinya dihantui ketakutan itu. Bagi orang-orang yang percaya ada takut tidak? Masih ada, saudara. Tetapi hari ini oleh kuasa kebangkitan Kristus, kalau murid-murid bisa dipulihkan dari ketakutannya, semua kita di tempat ini, apapun ketakutan kita, sanggup dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Jangan pulang dari tempat ini dengan ketakutan, saudara. Kalau saudara betul-betul percaya Yesus, ketika Yesus berkata kepada murid-murid, damai sejahtera bagimu, ini kata-kata dari Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Kenapa jawaban ini muncul, atau kenapa pernyataan Yesus ini muncul? Karena konteksnya adalah Tuhan sedang menyelesaikan ketakutan mereka. Oke lah, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu kamu lagi takut hari ini. Tapi kalau kamu takut hari ini dan kamu datang hari ini kesempatan kamu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ada kan takut yang belum pernah terjadi. Bayangkan ada yang masih mikir begini, takut anak celaka lah. Belum terjadi loh, dia sudah takut lebih dulu. Takut pasangan selingkuh, belum selingkuh dia sudah takut lebih dulu, saudara. Bagaimana terjadi, saudara? Tetapi ini sepertinya normal, saudara. Tetapi saya menyatakan hari ini, kalau ada ketakutan besar, ketakutan sedikit, Tuhan mau selesaikan itu, Tuhan mau pulihkan itu semua. Katakan amin. Dan ternyata apa yang menjadi kebutuhan 11 murid ini, di mana mereka ketakutan itu, waktu Yesus berkata damai sejahtera bagimu, itu tepat, saudara. Telak sekali, saudara. Dan itu sangat-sangat menyelesaikan. Dan apa yang kita temukan setelahnya, saudara? Yesus bukan hanya menyelesaikan setengah-setengah sekali lagi,
Tetapi akhirnya Yesus bicara selanjutnya di ayat, kalau saudara baca sampai menyeluruh, muncul kata utusan di situ. Demikian Tuhan berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Saya percaya Tuhan perlu menyelesaikan bukannya kesedihan kita, tapi Tuhan perlu menyelesaikan ketakutan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bisa berfungsi bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Orang tidak bisa berfungsi dengan maksimal dalam kerajaan Allah kalau tiap kali sedih, tiap hari takut. Tuhan pernah berurusan dengan orang-orang yang takut di dalam Alkitab, sampai karena Tuhan gregetnya kasih muncul firman 360-an sekian lah kata jangan takut. Karena apa? Memang banyak orang yang takut, saudara. Tuhan ahli dalam menyelesaikan ketakutan. Jadi waktu engkau takut, seperti Daud katakan, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Kalau kita, waktu engkau takut, engkau percaya kepada siapa, saudara? Waktu engkau takut, saya masih percaya ada yang backup saya nih. Waktu saya takut, saya masih percaya saya punya deposito masih ada. Tidak, saudara. Waktu aku takut, kata Daud, aku percaya kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan berkata bahwa Tuhan bukan hanya menyelesaikan ketakutan itu, saudara, tetapi Tuhan mau mereka memiliki yang namanya keberanian, memiliki semangat. Untuk apa? Untuk menjadi utusan Tuhan kembali, saudara. Jadi saya melihat yang kedua ini, kembali lagi, kalau Tuhan mau berurusan dengan ketakutan kita, yang kedua yang sama yang akan Tuhan kerjakan adalah Tuhan mau kita kembali ke panggilannya, saudara. Tuhan mau menyelesaikan emosi yang melanda kita hari ini. Berapa banyak ada yang ketakutan juga karena sakit yang kau alami. Mungkin bagi beberapa orang bilang itu normal, tapi kalau kamu sudah datang kepada Tuhan, harusnya kamu bisa mengatasi itu, saudara. Dan kamu bisa alami penyelesaian secara tuntas kalau mulai hari ini bukan engkau hanya untuk menyelesaikan masalah ketakutanmu, tapi engkau serahkan dirimu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu, memakai engkau. Dan saya percaya keberanianmu akan keluar, saudara. Kekuatanmu akan keluar. Tapi waktu orang takut, tidak ada keberanian. Waktu engkau takut, tidak ada yang namanya kekuatan dalam hidupmu. Tetapi belajar dari semua murid, 11 murid ini, mereka alami pemulihan dari ketakutan. Amin, saudara. Yang berikut, yang ketiga, saudara, dalam pasal 20 ayat 24 sampai 29, di sana disebutkan bahwa ada satu yang tidak hadir waktu Yesus menjumpai murid-murid semuanya. Dia namanya Thomas, saudara. Saya tidak tahu Thomas sudah kemana, saudara. Saudara bisa kasih tunjuk saya Thomas sudah kemana, saudara? Saya bisa bayangkan bahwa Thomas ini bisa jadi lebih kecewa dari yang lain, saudara. Kumpul aja saya sudah mau lagi. Ngapain lagi kita kumpul-kumpul? Semua sama sah, Yesus juga mati. Jadi dia sudah memutuskan tidak usah kumpul lagi dengan murid-murid, sehingga dia tidak mengalami waktu Yesus berkata damai sejahtera, saudara. Sehingga suatu saat Tuhan datang. Waktu Tuhan belum datang, dia berkata kepada murid-murid yang lain, sebelum saya cucukkan jari saya di bekas paku, saya tidak akan mungkin percaya. Kalau saudara perhatikan, mari kita lihat di dalam pasal 20 ayat 24 sampai 25 dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, tunggu dulu. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini permasalahan emosi apa, saudara? Ini permasalahan keraguan-raguan. Ini permasalahan apa? Ini permasalahan ketidakpercayaan, ragu-ragu, saudara. Wah, ini agak sulit sekali, saudara, kalau kita juga ada dalam keadaan yang seperti dialami Thomas, saudara. Tuhan padahal mau pakai Thomas luar biasa, tetapi kalau penuh keraguan begini, kalau penuh dengan ketidakpercayaan begini, susah untuk Tuhan pakai, saudara.
Saya percaya di tempat ini Tuhan akan pakai semua kita menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Tapi hari ini, akankah engkau mau datang kepada Yesus untuk menyelesaikan keraguan-raguan dalam hidup? Apa-apa, aduh, akhirnya lewat deh. Kesempatan-kesempatan yang baik hilang semua, saudara. Peluang-peluang yang bagus hilang semua karena ragu-ragu semua, saudara. Keburu diambil orang semua, saudara. Ragu-ragu. Kalau ragu-ragu menikah nggak apa-apa, karena untuk memutuskan yang terbaik. Katakan amin anak muda. Pikir dulu kalau yang itu, saudara. Tapi yang lain-lain, saudara-saudara sudah berdoa. Saya percaya bahwa masing-masing kita betul akan diberikan yang namanya kepekaan oleh Tuhan. Kalau orang berkata ukurannya damai sejahtera, saudara. Memutuskan sesuatu tanya Tuhan. Tapi waktu tanya Tuhan memang tidak segampang. Tuhan berkata pilih A daripada pilih B. Tidak segampang itu, saudara. Kalau saya secara pribadi memutuskan sesuatu mungkin perlu doa beberapa hari. Perlu yang namanya mungkin tambah dengan puasa untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi persoalan kalau Tuhan sudah kasih tunjuk, kamu buat sah. Karena ada orang-orang tertentu yang bergumul dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang pilih A, dia pilih B, sudah. Ini jadi persoalan. Jadi kita harus jelas sekali bahwa keraguan-raguan Tuhan akan selesaikan. Ketidakpercayaan sampai Tuhan datang, Tuhan berkata, Thomas, cucukan sudah. Sehingga saya percaya Thomas memang tidak dicatat selanjutnya apa yang dia buat, saudara. Tetapi saya percaya saat keraguan-raguan sirna dalam hidupnya, saat ketidakpercayaan sirna dalam hidupnya, dia adalah pribadi yang akan meyakinkan banyak orang. Engkau untuk bisa meyakinkan banyak orang, tepis dulu semua keraguan-raguan dalam hidup. Tapi keraguan-raguan dalam hidupmu tidak akan bisa sirna tanpa engkau datang kepada Tuhan. Dan yang berikut, saudara, yang terakhir, Petrus. Saudara tahu kalau Petrus saya sudah berapa kali jelaskan di sini. Dalam pasal 21 ayat 1 sampai 19 itu bicara tentang Petrus bersama dengan 6 murid yang lain. Oh, Yesus sudah mati, sudah pulang, sudah kita kembali ke profesi masing-masing, kembali ke kampung. Buat lagi apa yang kita buat waktu lalu. Dan saya percaya ini persoalan emosi yang lain lagi, saudara. Ini persoalan emosi, bicara tentang keputusasaan dan kegagalan. Saya sudah sempat singgung tentang kegagalan, saudara. Makanya saya akan bicara tentang keputusasaan. Berapa banyak di tempat ini yang sama seperti 6 murid yang lainnya dan Petrus, merasa pernah kecewa dan putus asa, saudara. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan juga mengerti keputusasaanmu. Tuhan mengerti kekecewaanmu. Dan percayalah hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan kekecewaan, keputusasaan apapun. Seperti yang dialami Petrus dan murid-muridnya, saudara. Dan murid-murid yang lain. Ternyata Alkitab juga mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya mengalami pemulihan lewat kehadiran Tuhan, saudara. Tetapi secara pribadi kalau kita melihat seorang Petrus, saudara, seorang Petrus bukan hanya mengalami hubungan yang dipulihkan kembali lewat kegagalan, keputusasaan yang dia pernah alami. Tetapi saya mempelajari di sini, Petrus secara pribadi juga mengalami pemulihan dalam pelayanannya, saudara. Dan pelayanan yang Tuhan pulihkan dalam kehidupan Petrus tidak main-main, saudara. Tuhan memulihkan dengan tuntas, saudara. Karena Tuhan akan pakai Petrus luar biasa, sehingga Petrus sepertinya diizinkan Tuhan mengalami kekecewaan, keputusasaan, kegagalan yang amat sangat, sehingga akhirnya dia mengerti bahwa kalau akhirnya dia dipakai Tuhan, melayanilah karena anugerah Tuhan saja, saudara. Berapa banyak dari kita yang sudah melayani Tuhan dan Tuhan harus proses dengan kegagalan. Karena apa? Tuhan mau bahwa kalau kita melayani bukan untuk kemuliaan kita, tapi kalau kita melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan yang berikut, kalau saya mempelajari sini bahwa Tuhan pulihkan Petrus dari keputusasaan, kekecewaan dan kegagalan. Untuk apa, saudara? Melayani, bukan hanya melayani dalam anugerah, tapi dia melayani dengan cinta akan Tuhan.
Ada banyak orang melayani tanpa cinta akan Tuhan. Ini akan menjadi pelayanan yang sangat-sangat memuakan saudara Tuhan. Tetapi saya percaya, dengan kita mencintai Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, melayani pekerjaan Tuhan, akan menjadi pelayanan yang akan berdampak dan bahkan akan menjadi pelayanan yang akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Sama-sama kita berdiri, saudara.